Hai, perkenalkan nama saya Jessica Donzeli Hutagaul dengan NIM 19030420. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum bisnis. Secara umum, hukum bisnis adalah aturan yang mengatur kegiatan bisnis agar tetap berjalan sesuai dengan koridor dan adil. Hukum bisnis itu sendiri dibuat secara tertulis yang bertujuan untuk melindungi, mengawasi, sekaligus mengatur segala hal aktivitas perdagangan industri di bidang jasa maupun barang. Salah satu pentingnya mengetahui hukum bisnis adalah memudahkan pebisnis pemula mengetahui yang benar. Jadi hukum bisnis ini semacam mengarahkan pelaku bisnis agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik pebisnis. Setidaknya, bagi pebisnis, pemula bisa tahu apa yang harus dilakukan dalam menjalankan sebuah bisnis. Ketika mendalami hukum bisnis, maka akan diarahkan pada hukum perdata dan hukum dagang. Kedua hal ini adalah dasar yang wajib diketahui oleh seorang calon pebisnis. Setidaknya ketika dalam menjalankan sebuah bisnis mengalami permasalahan, tahu hukum dasarnya. Ilmu ini pula lah yang akan membantu pebisnis pemula untuk membuat keputusan atau kesimpulan secara tepat. Hukum bisnis menurut para ahli, yaitu Munir Fuadi. Hukum bisnis menurut Munir Fuadi merupakan upaya penegakan hukum yang mana mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas perekonomian, meliputi perdagangan, keuangan, industri, dan segala hal yang berkaitan dengan terjadinya pertukaran barang dan jasa. Orang yang menjalankan bisnis dan yang memicu terjadinya perputaran uang adalah para entrepreneur. Yang kedua adalah Dudung Amadung Abdullah. Hukum bisnis menurut Dudung Amadung Abdullah adalah aturan yang fokus mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, di mana aturan-aturan ini dibuat agar bisa dijalankan secara adil. Hukum bisnis dapat pula diartikan sebagai hukum yang bersumber kepada kebiasaan, perjanjian atau kontrak, aturan perundang-undangan, dan menurut para ahli. Yang kelima adalah Bastille-Reich. Hukum bisnis menurut Bastille-Reich diartikan sebagai segala hal aturan hukum yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mana mengatur tentang hak dan kewajiban para pebisnis, termasuk hukum perjanjian dan perikatan dalam menjalankan sebuah bisnis. Yang keempat, menurut Abdul Saliman. Berbeda dengan pendapat Abdul Saliman yang mendefinisikan hukum bisnis segala hal yang mengatur peraturan hukum, termasuk mengatur hukum tertulis atau tidak tertulis. Disebutkan jika hukum bisnis juga mengatur hal-hal seperti hak dan kewajiban bagi para pelaku. Sumber hukum bisnis dapat ditinjau menjadi dua sumber, yaitu sumber hukum material dan hukum formil. Berikut ulasannya. Seperti yang pertama, sumber hukum material. Jadi yang dimaksud dengan sumber hukum material adalah sumber hukum yang terbentuk dari sumber hukum material. Bentuk hukum material itu yang seperti apa sih? Misalnya masalah tentang kondisi geografis, tradisi, situasi sosial ekonomi, hubungan sosial, perpolitikan, dan penelitian ilmiah yang pernah dilakukan. Yang kedua, sumber hukum formil. Sementara yang dimaksud dengan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang mendapatkan yang disebabkan karena adanya peraturan hukum formal yang disepakati. Bentuk sumber hukum material terdiri dari traktat atau perjanjian yang pernah dilakukan oleh antar negara, adanya undang-undang, kebiasaan masyarakat, traktat yang berlaku, adanya jurisprudensi, dan adanya doktrin. Fungsi hukum bisnis. Belum afdol jika kamu belum tahu fungsi hukum bisnis, terutama bagi para pebisnis pemula. Kenapa demikian? Karena ada beberapa fungsi penting saat mendalami ilmu hukum bisnis, yaitu sebagai sumber informasi praktis. Fungsi hukum bisnis bagi pemula tidak sekedar sebagai aturan saja, tetapi sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai para pelaku pengusaha, mulai dari pemula sampai yang sudah profesional. Yang kedua, memberitahu hak dan kewajiban seorang pebisnis. Salah satu tujuan hukum bisnis adalah memberikan arahan atau membantu dalam memahami hak dan kewajiban seorang pebisnis, terutama bagi pelaku pebisnis pemula. Banyak di antara mereka yang tidak tahu hak mereka apa dan tidak tahu apa yang harusnya mereka lakukan. Karena alasan itu, calon pebisnis pemula wajib mempelajari tentang hukum bisnis saat ini. Yang ketiga, menciptakan perilaku dan sikap yang adil. Di sini saya akan menjelaskan contoh hukum bisnis, yaitu contohnya dalam bidang perkreditan.
Contoh hukum bisnis yang sering kita temukan mungkin juga kamu pernah terlibat di dalamnya, yaitu perkreditan. Bentuk perkreditan ini pun ada banyak konteksnya. Ada yang berbentuk perkreditan yang ditawarkan dari bank untuk para pelaku usaha dengan menawarkan bunga lebih kecil. Contoh yang kedua, contoh di dunia hukum perjanjian. Bentuk hukum bisnis dalam hal ini pun juga banyak sekali peruntukannya. Ada yang diperuntukkan untuk kontrak bisnis. Oh ya, berbicara hukum dan perjanjian itu sendiri, ada banyak jenis kontraknya loh, dimana setiap perjanjian di dalamnya ada syarat sah perjanjian, dan ada pula yang disebut dengan asas hukum perjanjian kontrak. Jadi berikut penjelasan dari saya tentang hukum bisnis. Terima kasih.